Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini saya akan menjelaskan macam-macam sambungan kabel dan macam-macam jenis konektor. Perkenalkan, nama saya Raffi Falkusni, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dari program PPL Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kita akan sedikit membahas kabel itu apa ya. Kabel itu adalah media penghantar tenaga listrik dari sumber tenaga listrik ke peralatan yang menggunakan tenaga listrik atau menghubungkan suatu peralatan listrik ke peralatan listrik lainnya. Kabel penghantar listrik yang berjumlah satu atau dua atau lebih yang masing-masing terbungkus bahan isolasi yang terpisah satu sama lainnya, kemudian bersama-sama terbungkus isolasi atau multikonduktor kabel. Manfaat jenis-jenis sambungan kabel. Ada 3 manfaat dari jenis-jenis sambungan kabel. Yang pertama adalah mempermudah dalam proses instalasi listrik. Yang kedua, dapat memperkuat sambungan listrik. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang lebih karena terhindar dari percikan api. Kita memasuki jenis-jenis sambungan kabel dan cara pembuatannya ya. Sambungan pertama adalah sambungan ekor babi. Sambungan kabel listrik ini melintir mirip ekor hewan babi. Jenis sambungan ini terbilang yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis sambungan yang lain, karena kita tinggal menggabung dua kabel dan melintirnya saja. Ini langkah kerjanya. Yang pertama adalah kupas masing-masing kabel NYA sepanjang 5 cm dari salah satu ujungnya dengan menggunakan pisau atau tang pengupas seperti yang ditunjukkan. Yang kedua, bersihkan dengan scraper atau gosok dengan kertas gosok pada setiap bagian inti kabel yang terkupas. Yang ketiga, tempelkan menjadi satu bagian-bagian kabel yang terkupas, kemudian diputar dengan tang kombinasi dengan rapi dan kuat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang keempat, rapikan hasil sambungan dengan memotong kelebihan kabel sesuai dengan ukuran last stop seperti ditunjukkan pada gambar. Yang kelima, tutup hasil sambungan dengan last stop seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti gambar ini ya, ini adalah last stopnya. Tutup kabelnya agar supaya lebih rapi dan aman. Nah, sambungan kabel jenis ekor babi ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, kelebihannya adalah mudah dalam penyambungan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kekurangannya adalah rentan lepas, terutama saat kabel ditarik. Jadi bisa disimpulkan bahwa sambungan kabel ekor babi ini cocok digunakan pada kabel yang tidak memiliki daya tarik. Oke, selanjutnya ada sambungan puntir. Sambungan puntir di sini memiliki dua jenis, yaitu sambungan Billhanger sama sambungan Wheatstone Union. Yang perbedaan dari kedua bentuk sambungan puntir tersebut terletak pada jumlah puntirannya. Sedangkan cara penyambungannya adalah sama. Nah, sambungan ini digunakan untuk menyambungkan kabel yang kurang panjang. Yang jenis pertama adalah sambungan Billhanger. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah kupas masing-masing kabel NYA sepanjang 1,5 cm dari salah satu ujungnya dengan menggunakan pisau atau tangkuk pengupas. Yang kedua, bersihkan dengan scraper atau gosok dengan kertas gosok pada bagian kabel yang terkupas. Yang ketiga, tempelkan jadi satu bagian-bagian kabel yang terkupas, kemudian dipuntir pakai tang kombinasi dengan arah yang berlawanan ke kiri dan ke kanan dengan kuat. Yang keempat, rapikan hasil sambungan dengan memotong kelebihan kabel sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, tutup hasil sambungan dengan isolasi secara rapi. Yang jenis kedua adalah sambungan Wheatstone Union. Nah, langkah kerjanya yang pertama, kupas masing-masing kabel NYA sepanjang 5-7 cm dari salah satu ujungnya dengan menggunakan pisau atau tang pengupas. Yang kedua, bersihkan dengan scraper atau gosok dengan kertas gosok pada bagian kabel yang terkupas. Yang ketiga, tempelkan jadi satu bagian-bagian kabel yang terkupas, kemudian dipuntir pakai tang kombinasi searah jarum jam. Yang keempat, rapikan hasil sambungan dengan memotong kelebihan kabel sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, tutup hasil sambungan dengan isolasi secara rapi. Bisa terlihat jelas ya pada gambar. Selanjutnya ada sambungan bolak-balik dan memiliki dua jenis, yaitu sambungan Britania dan sambungan Scraft. Sambungan bolak-balik adalah menyambungkan secara bolak-balik
dengan cara menyambungkan antara dua kabel yang berbentuk satu garis lurus, di mana kabel ditekuk balik dimaksudkan untuk mendapatkan sambungan yang lebih kuat terhadap rentangan maupun tarikan, sehingga sering disebut sebagai sambungan bolak-balik. Nah, sambungan Britania adalah sambungan yang diaplikasikan pada kabel yang memiliki ukuran cukup besar, yang sulit dibuntir menggunakan tangan. Oleh karena itu, sambungan ini memanfaatkan bantuan kabel yang memiliki ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah. Cara penyambungannya dengan dibuntir layaknya sambungan ekor babi. Jika Anda bingung, perhatikan gambar pada di samping. Jadinya ini kabel yang lebih besar di gambar 1 dan 2 ini dililitkan menggunakan kabel yang lebih kecil seperti di gambar 2, dan hasilnya seperti ini yang di gambar 3 ya. Selanjutnya sambungan Scruff. Nah, sebenarnya sambungan jenis Scruff tidak jauh berbeda dibandingkan dengan sambungan jenis Britania, karena sambungan ini juga memanfaatkan bantuan dari kabel kecil, karena biasanya kabel yang disambung menggunakan teknik ini adalah kabel yang punya ukuran besar seperti kabel Britania. Nah, cara penyambungannya bisa dilihat langsung pada gambar di samping ya. Selanjutnya ada sambungan percabangan. Jenis sambungan kabel modern percabangan digunakan jika kita ingin menyambungkan lebih dari 2 kabel, misalnya 3 kabel atau 4 kabel. Nah, teknik dalam penyambungan kabel percabangan ini cukup bervariasi. Ada 5 variasi. Yang pertama adalah datar single plane joint, yang kedua ada datar knot tap joint, yang ketiga ada datar percabangan ganda satu nadi, yang keempat single wrap cable slings, yang terakhir adalah bulatan mata itik. Yang variasi pertama ada sambungan datar single plane joint. Nah, cara penyambungan kabel jenis datar single plane joint cukup mudah. Tinggal kupas bagian kabel utama yang kita ingin sambungkan, kupas juga ujung kabel ketiga yang ingin ditempelkan. Setelah itu pelintir dan lilitkan kabel ketiga ke kabel utama sehingga menempel sempurna seperti di gambar samping ini ya. Variasi kedua adalah sambungan datar knotted tap joint. Nah, jenis sambungan kabel datar knotted tap joint juga terbilang mudah dan hampir sama seperti jenis sambungan sebelumnya. Hanya saja sambungan kabel ketiga pada kabel utama memiliki ikatan simpul. Jadi sambungan jenis datar knotted tap joint ini lebih kuat dibandingkan dengan jenis sambungan sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar ini langkah-langkah cara penyambungannya. Variasi ketiga adalah sambungan datar percabangan ganda satu nadi. Nah, sambungan kabel jenis datar percabangan ganda satu nadi cocok diaplikasikan secara percabangan kabel. Nah, cara penyambungannya juga cukup mudah. Cukup lilitkan kedua kabel yang ingin disambungkan ke kabel utama secara bersamaan dengan kuat. Nah, jika Anda bingung, langsung bisa dilihat gambar di samping ya. Selanjutnya variasi sambungan single wrap cable slash. Nah, sambungan single wrapped cable slash tergolong jenis sambungan yang paling ribet karena kita harus menyambungkan banyak kabel dengan satu persatu. Nah, kabel yang disambungkan dengan teknik ini akan tersambung dengan kuat, namun usaha yang diperlukan juga cukup besar dan waktunya lama. Nah, langsung saja lihat ini ya, cara di sini terdapat kabel pertama, ini kabel kedua, kabel ketiga, dan seterusnya. Nah, kita menyambungkan ini satu persatu. Nah, emang cukup lama dan ribet, tapi kita juga mendapatkan tersambung dengan kuat gitu loh. Nah, yang terakhir adalah sambungan bulatan mata itik. Nah, jenis sambungan kabel bulatan mata itik ini berbentuk bulatan menyerupai sebuah mata itik. Nah, sambungan ini cocok diaplikasikan pada jenis kabel yang memiliki inti tunggal. Nah, jenis sambungan ini biasanya banyak digunakan pada fittingan lampu. Nah, di sini kita memasuki macam-macam jenis-jenis konektor ya. Yang pertama adalah konektor RCA. Nah, kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat audio video yang berbasis multimedia. Nah, kabel ini dapat dihubungkan ke PC atau komputer melalui video capture card. Nah, jika Anda ingin mendengarkan audio dari komputer ke sistem audio, maka tinggal menghubungkan kabel RCA konektor merah dan yang warnanya merah dan putih pada port speaker Anda.
Nah, jika Anda ingin untuk untuk tampilan gambar pada DVD Anda atau ke TV, maka tinggal menghubungkan kabel RCA konektor yang berwarna kuning. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Selanjutnya, konektor HDMI yang fungsinya adalah sebagai konektor penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya, di mana cukup dengan satu kabel HDMI. Berbeda dengan RCA yang menggunakan 3 kabel, konektor HDMI hanya menggunakan satu kabel saja. Dan data video dan audio yang dikirim secara itu lebih baik kualitasnya. Selanjutnya konektor VGA. Nah, kabel video graphic array atau lebih dikenal dengan VGA adalah kabel yang memiliki fungsi untuk mengirimkan sinyal video hasil pengolahan komputer untuk ditampilkan ke media keluaran seperti proyektor dan monitor supaya dapat dilihat oleh pengguna. Selanjutnya konektor DVI. Nah, konektor DVI ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor atau komputer. Nah, tipe ini dikembangkan dengan tujuan untuk bisa diciptakan standar industri untuk transfer konten video digital yang jauh lebih lengkap. Selanjutnya ada konektor USB. Nah, konektor USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus yang digunakan sebagai media penghubung untuk menghubungkan antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, konsol permainan, kamera, modem, alat-alat uji, dan mesin-mesin produksi. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada konektor TS. Nah, singkatan dari TS itu sendiri adalah tip slave, yaitu konektor unbalanced atau mono. Nah, kabel ini sering disebut juga kabel jack yang biasa digunakan untuk instrumen musik seperti gitar elektrik, bass elektrik, dan keyboard dan sebagainya. Selanjutnya konektor TRS yang singkatan dari tip ring slave, yaitu konektor balance atau stereo. Nah, kabel ini biasa digunakan untuk handphone dan juga speaker monitor yang memerlukan koneksi I atau O kabel TRS, seperti kabel headset dan sebagainya itu adalah konektor TRS. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.